Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat kesehatan di tahun yang baru ini. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan, Hari Anak Misioner Sedunia. Kembali saya mengajak Anda untuk menyiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan saksama hal ihwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperintahkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Yesus lahir di Betlehem. Kelahirannya diwartakan para malaikat kepada para gembala yang sangat sederhana. Siapa yang akan percaya cerita gembala tentang malaikat yang bernyanyi di malam hari? Tetapi ketika orang melihat orang Majus memasuki Yerusalem dan menanyakan tentang raja yang baru lahir itu, semua orang mendengarnya, termasuk Raja Herodes. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Pesta Epifani melengkapi Natal. Perayaan ini memberikan karakter universal kepada kelahiran Yesus. Epifani merupakan perayaan pernyataan diri Tuhan sebagai Juru Selamat. Bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk seluruh dunia. Tuhan tidak terlihat dan tidak dapat dipahami. Dia berada di luar jangkauan pikiran manusia. Tuhan memprakarsai dibukanya komunikasi dengan manusia. Sejak dulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi. Ia memutuskan untuk menjadi manusia. Tuhan membuat dirinya terlihat dan dipahami oleh manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Santo Paulus berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus adalah manusia sejati. Orang Majus datang dan yang mereka lihat adalah bayi biasa. Namun mereka tetap sujud dan menyembah Dia. Mereka mengakui bahwa itu adalah Raja orang Yahudi yang baru lahir. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, seorang bayi lemah, rentan dan polos. Tapi sebenarnya bayi itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Kehadirannya memiliki kekuatan untuk mengubah suasana rumah. Tangisannya memerintahkan orang tuanya untuk bangun dari tempat tidur di tengah malam dan menyiapkan susu. Bahkan dalam tidur, bayi memiliki kekuatan membungkam suara dan membuat kita lebih sabar, lebih pengertian, peduli, dan penuh kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, di tahun yang baru ini marilah kita melihat diri kita masing-masing. Apakah gaya hidup kita, perilaku dan tindakan kita mencerminkan kerendahan hati, kesederhanaan, dan kebaikan Tuhan? Oleh karena itu, pesta ini menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk menunjukkan kehadiran Kristus yang nyata dan jelas di dunia saat-saat ini. Maka marilah kita perlihatkan Kristus dalam pribadi kita, dalam tingkah laku kita, dalam hidup kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami. Dalam keterbatasan kami, pakailah kami Tuhan untuk terus membawa rahmat-rahmat yang Kau bagikan bagi kami, agar semua orang boleh melihat kemuliaan-Mu. Berkatilah orang-orang sakit, orang-orang yang menderita saat ini, agar mereka pun boleh mengalami damai sejahtera. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.